Lawan perintah Jokowi ojo kesusu, projo si relawan ngambekan nan maruk belok dukung Prabowo, nekat mencelok sana sini demi imbalan. Kan ini projo ini kan juga mendengarkan apa yang menjadi harapan, aspirasi, dinamika teman-teman di bawah seluruh Indonesia. Kita kan organisasi relawan yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kita dengarkan semuanya dan aspirasi itu nggak bisa kita elakkan. Beberapa teman daerah juga banyak yang mendukung Prabowo gitu. Cuman keputusan resmi organisasi nanti tunggu tanggal mainnya. Mungkin di Oktober. Secara struktural ya partai lebih kuat lah. Partai itu well organized, Mbak. Sampai anak ranting ada. Gitu loh. Relawan itu belum tentu ada yang punya kekuatan mesin partai seperti PDI Perjuangan. Jadi tidak ada yang harus dikompetisikan. Bahwa relawan punya kelebihan sendiri, iya. Lah, melalui ketua umumnya Budi Ari seakan-akan dirinya tahu atau sok tahu atau pengen tahu atau apa gitu loh, atau menerangkan apa yang bakal dilakukan oleh Pak Jokowi. Koyo asisten ya. Nah itu tentu tindakan yang berlebihan sebagai relawan. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Pegiat media sosial John Sitorus menanggapi pernyataan relawan pro-Jokowi atau Projo yang mengaku terbuka untuk diskusi dengan semua relawan Capres. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi, menekankan pihaknya tidak memiliki musuh. Menurut John Sitorus, satu persatu karakter relawan Jokowi diperlihatkan. Menurutnya, yang mendukung Prabowo hampir semua berlatar oportunis dan menginginkan balas jasa. Yang tetap bersama Jokowi konsisten tanpa pamrih. Menurut John Sitorus, niatnya selalu sama, mengantarkan anak kandung rakyat jadi nahkoda Republik Indonesia. Seperti diketahui, Projo ini mengaku terbuka untuk diskusi dengan semua relawan Capres. Hal ini diungkapkan Budi Ari saat ditanya apakah sudah ada relawan Ganjar yang berdiskusi dengan pihaknya. Sebab di momen ini, dia baru saja menerima kunjungan dari relawan Prabowo. Projo sejak dulu memang mendukung Pak Jokowi, selalu ada maunya. Minta jabatan, ngambek-ngambek gak jelas, dan dari pernyataan ini pun sudah kelihatan betapa maruknya mereka. Memberikan dukungan dengan pamrih atau imbalan, sepertinya Pak D memang pelit ya kasih imbalan, makanya mereka kerap mengancam. Dan sepertinya mereka mendukung Prabowo ya, karena Budi Ari menjelaskan ada banyak pembahasan yang dilakukan pihaknya dengan kelompok relawan Prabowo 08 yang dipimpin Fauzi Badillah. Ia berharap adanya kesamaan tujuan dalam mengusung Capres. Budi juga menilai pihaknya dengan relawan Prabowo 08 ini telah memiliki banyak kesamaan, khususnya soal cara pandang melihat bangsa ke depan. Bahkan Budi Ari di beberapa kesempatan juga tidak menampik peluang Projo akan mendukung Prabowo Subianto. Pihaknya hanya tinggal menunggu arahan dari Jokowi soal siapa yang nantinya akan didukung. Budi Ari menyebut Prabowo merupakan sosok capres yang berkomitmen menjawab berbagai isu dan tantangan strategis Indonesia ke depan. Inilah sikap dari seorang relawan Projo yang gila jabatan dan bisa jadi mendukung Prabowo daripada menyamakan pilihannya dengan Jokowi. Karena dari dulu Projo ini mendukung Jokowi, ditawari komisaris ia tolak pengennya jadi menteri. Setelah 5 tahun menanti nggak jadi menteri juga. Merasa diri sudah sangat pantas, nyatanya nggak dilirik orang. Tapi ya sudah, inilah cerita politik negeri ini. Tentang relawan yang tak punya suara parlemen tapi menuntut jatah kursi. Kita sebagai masyarakat awam kiranya dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Seandainya Projo menerima tawaran komisaris di 2014 lalu, ada kemungkinan dia diangkat jadi jubir presiden. Posisi yang sekarang ditempati oleh Fajrul, komisaris Adikarya. Tapi karena tidak mau berproses, maka inilah yang terjadi. Cerita ngambekan dari politik receh ala relawan. Apakah dengan beralih dukungan kepada Prabowo, pada akhirnya mereka benar-benar terpilih dan dilantik jadi menterinya Prabowo? Karena kasihan banget sih kalau gagal lagi. Masa sudah lawan perintah Jokowi tapi masih gagal juga? Ibarat sebar undangan pernikahan tapi batal nikah, kan malunya dunia akhirat. Sekali lagi saya berharap semoga Projo ini nanti bisa bekerja kalaupun Prabowo terpilih. Tak hanya numpang nama dan tampil di media. Karena kasihan sekali negeri ini kalau harus menempatkan orang yang ngambekan dan minta jabatan, tapi sebenarnya orang tersebut tidak bisa kerja. Cita-cita kita kan sama, harapan kita sama, Indonesia Raya. Jadi kalau memang nanti terbukti nggak bisa kerja, ya tak perlu beri waktu lebih banyak lagi, langsung pecat aja.
dan ganti dengan orang yang bisa bekerja, sekalipun bukan dari kelompok relawan yang merasa paling berkeringat. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada Projo, itu pun kalau Prabowo menang. Kalau Prabowo kalah, pasti Jokowi langsung ketawa sambil bilang, makane ojo kesusu. Bagaimana menurut Anda? Minta ditapuk cangkemnya. Lijal Lamli sebut sosiologi masyarakat Jateng bodoh, gak bisa milih pemimpin yang benar. Jangan sampai digeruduk wong Jateng ya. Indra kan paham sosiologi. Kalau di Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, Solo, Jogja, Selatan, itu pun apa kesulitannya, masalahnya, mereka mayoritas kan nerimo. Nganggep ini, ya kan, bukan salahnya pemimpin, yang nggak bisa kerja, tapi nganggep ya nasib lah. Ya, jadi jangan mengandalkan opini budaya dari untuk menilai pemimpin dari masyarakat di Jawa Tengah yang memang opo aja dia happy aja, ya kan, kerjaan kagak ada, upah paling murah di Indonesia, ya nerimo aja. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu, kan setara itu. Lalu dia bilang mabuk dan itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti dia, saya bilang, Anda mencerita orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Karena ini katakan Mas Refli ini benar sekali. Malu-maluin. Lu mau jadi calon presiden kerjanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Ini bukan Republik Pisang, ini Republik Indonesia. Ya, masa calon pemimpin modalnya itu nyogok rakyat yang memang miskin dengan bungkusan dan amplop. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Kata Logika, mantan Menko Ekonomi Rizal Ramli menyebut secara sosiologi, masyarakat Jawa Tengah dikenal bodoh nilai pemimpin. Sosiologi masyarakat Jawa Tengah, kata Rizal Ramli, bego. Terutama di Yogyakarta dan Solo, masyarakat Jawa Tengah secara sosiologi bodoh, utamanya dalam menilai pemimpin, kata Rizal Ramli via podcast Metro TV 2 Juli. Karena secara sosiologi bodoh, kata Rizal, maka masyarakat Jawa Tengah tak layak menilai seorang pemimpin, beda dengan sosiologi masyarakat di luar Jawa Tengah. Ia berkata, di Jawa Barat, Jawa Timur, atau di daerah luar Pulau Jawa mereka lebih pintar. Masyarakat Jawa Tengah, kata Rizal, sudah puas lihat pemimpinnya lari-lari, tepuk sana-sini atau salaman. Realita masyarakat Jawa Tengah bodoh secara sosiologi, maka kata Rizal Ramli, tugas dirinya yang katanya lebih intelek untuk mendidik mereka. Ia berkata, mereka itu harus dididik. Tugas kita yang lebih terdidik, kata Rizal Ramli, kita harus menjelaskan dan mendidik rakyat kita bahwa sudah kapok dan rusak-rusakan dengan 10 tahun hasil kepemimpinan pencitraan. Antara janji-janji yang terus diumbar tetapi tidak dilaksanakan, bahkan kebijakan-kebijakannya terbalik, banyak merugikan rakyat dan semakin menjauh dari tujuan kemerdekaan. Sekali lagi, Rizal Ramli menegaskan, kita harus mendidik rakyat, jangan mau tertipu kembali dengan pola kepemimpinan pencitraan. Rizal Ramli mengungkapkan sesungguhnya dirinya tidak tertarik mengomentari Copras-Capres Drakor yang senarionya sudah dipersiapkan. Kecurangannya sudah diantisipasi dan hasilnya sudah bisa ditebak, tidak akan membawa kemajuan Indonesia karena calon tidak punya leadership, tidak punya visi. Ia berkata, ini senario, wong di Jawa Tengah aja prestasinya payah, rakyat makin miskin di kabupaten-kabupaten, banyak banjir, semrawut, lah kok malah cawe-cawe di daerah lain. Saya memahami dalam model pemilu drakor ini yang penting itu masuk media, yang terpenting itu kelihatan merakyat, kata dia. Dia menyinggung Ganjar,
Ia berkata, dengan belusukan Ganjar sebagai gubernur Jateng, tidak ada protes dari warga Jateng bahwa di sana masih banyak yang harus diurus dan dibenahi. Namun hal itu menurut Rizal Ramli, masyarakat Jawa Tengah secara sosiologi dalam menghadapi kesulitan hidup upah paling murah tidak ada kerja yang nerimo. Mereka tidak menyalahkan pemimpinnya, nerimo saja sebagai nasib. Tapi kata Rizal, di daerah pantai utara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi di luar Jawa, keadaan seperti itu tidak bisa diterima karena kemiskinan dan keruwetan itu hasil dari kualitas kepemimpinan yang kebanyakan dari hasil pencitraan. Ia berkata, karena pemilu drakor ini memang sangat media heavy, siapa yang banyak terlihat bersentuhan dengan rakyat meski sebatas salaman doang, masuk gorong-gorong, tepuk tangan, lari-lari, harus dipahami, itulah kelas masyarakat kita. Apa yang dilakukan Ganjar Pranowo dengan belusukan menghubungi Gubernur DKI Heru Budi Hartono, serta sekda itu untuk memperbaiki keadaan, atau apakah tindakan ini untuk slogan dan gimmick kampanye pencitraan? Rizal Ramli menyimpulkan itu hanyalah gimmick kampanye, hanya sebatas slogan pencitraan dan tidak menyelesaikan masalah. Anyway, RR atau Rizal Ramli ini siapa sih? Seorang bekas menteri pecatan yang ternyata juga punya ambisi segede kapan. Maunya dia itu nyapres, tapi tentu saja gagal. Orang gila mana yang mau milih ini kakek-kakek nyinyir. Dan pada akhirnya RR ini kerap nyindir di media, sok mengkritik Presiden Jokowi dan keluarga, lalu sekarang menghujat Ganjar. Apakah ada tanggapan dari Presiden Jokowi atau Ganjar? Sekali lagi, nggak ada. Dicuekin dengan sukses ya, kasihan mbah-mbah. Jadi, bagaimana menurut Anda?